Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Hai gengs, perubahan iklim termasuk kenaikan air laut jadi permasalahan di sejumlah negara, terutama Belanda. Karena sebagian besar wilayah Belanda adalah rawa-rawa dan sepertiga wilayahnya berada di bawah permukaan laut dengan titik terendah mencapai 6,76 meter. Kondisi geografis ini menyebabkan Belanda jadi rawan banjir, bahkan bisa tenggelam. Apalagi ditambah dengan mengalirnya 3 sungai besar Eropa di Belanda dan ketiganya bermuara di Laut Utara. Nah, Laut Utara ini yang sering mendatangkan badai dan menghantam kota-kota di Belanda. Tapi faktanya, negara kecil yang luasnya cuma 41.850 km persegi terkenal hebat dalam mengatasi permasalahan ini. Termasuk pembuatan proyek Delta Works yang berfungsi sebagai benteng anti banjir. Apa itu Delta Works dan gimana jeniusnya Belanda menaklukkan air? Mari kita bahas. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya aktifin ya, biar gak ketinggalan info unik dan menarik dari Nisa Story. Nederland diambil dari dua kata. Nether artinya di bawah atau rendah, dan land artinya tanah atau negara. Jadi Nederland diartikan sebagai negeri-negeri berdaratan rendah. Dari filosofi namanya aja udah jelas kan? Belanda merupakan salah satu negara yang rentan terhadap banjir, karena 27% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Wilayah ini mencakup kota-kota besar seperti Amsterdam, Den Haag, dan Rotterdam, yang dimana dihuni kisaran 10 juta orang. Penyebab rendahnya daratan di negara ini adalah faktor alam, seperti adanya sedimen dan lumpur yang dibawa oleh ketiga sungai besar Eropa itu ke daratan selama ribuan tahun, yang mana proses sedimentasi menyuburkan tanah, tapi juga menurunkan elevasi daratan. Campur tangan manusia juga berperan besar terhadap merendahnya daratan, seperti yang terjadi di masa lalu, yang disebabkan oleh ekstraksi gambut untuk bahan bakar yang meluas secara berlebihan selama berabad-abad. Akibatnya, tanah menyusut dan permukaan menjadi rendah beberapa meter di bawah permukaan laut. Bahkan di wilayah banjir, ekstraksi gambut dilanjutkan melalui pengerukan. Hal ini mempercepat penurunan elevasi di beberapa wilayah Belanda. Lalu, gimana cara pemerintah Belanda menyelamatkan negaranya dari ancaman banjir besar? Ada beberapa cara yang mereka gunakan buat mencegah banjir, termasuk membuat banyak tanggul. Tapi yang paling terkenal dan bikin dunia takjub yaitu pembuatan megaproyek Delta Works yang dirancang oleh insinyur Johan van Veen dan mulai dibangun tahun 1958. Dan saking canggihnya, Delta Works terpilih sebagai proyek rekayasa hidrolik paling bergengsi di dunia tahun 2013. Tapi sebelumnya, cara Belanda mengatasi aliran air yaitu dengan menggunakan sistem polder abad 15 dan kincir angin. Ada sekitaran 1.200 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Kincir angin yang jadi ikon negara ini udah berabad-abad dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan memiliki berbagai fungsi, salah satunya mengatasi aliran air. Cara kerjanya, kincir angin memompa air keluar dari rawa dan menciptakan polder atau petak lahan kering. Saat itu ada sekitar 3.000-an polder yang dikelilingi tanggul. Tapi ternyata belum cukup kuat guys. Hingga kemudian terjadilah banjir Laut Utara pada 1 Februari 1953. Banjir besar ini diakibatkan oleh terjangan air dari Laut Utara yang menerobos dinding penahan. Ribuan nyawa melayang, 70.000 orang mengungsi, 50 tanggul jebol, 9% lahan pertanian tergenang air, dan 10.000 bangunan rusak total. Dari bencana ini berpikir keraslah mereka, dan akhirnya 20 hari pasca banjir pemerintah mencanangkan megaproyek Delta Works. Delta Works atau Delta Werken adalah sistem pengendalian banjir besar yang sudah dilengkapi dengan sensor komputer canggih yang dapat mengaktifkan protokol darurat saat air pasang meningkat. Dalam proyek ini ada banyak lagi infrastruktur di dalamnya. Ada jembatan, bendungan, penghalang gelombang badai, pintu air, pengunci, dan juga tanggul, sehingga membentuk sistem perlindungan banjir raksasa. Canggihnya lagi, Delta Works juga berfungsi untuk menyediakan air minum segar yang disebut Delta Plan, dan juga pengelolaan air tawar untuk irigasi.
Bahkan proyek Delta Works diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Apa aja sih keunggulan mega proyek ini? Delta Works benar-benar sukses menjadi bendungan raksasa anti banjir di Belanda. Bahkan proyek ini jadi inspirasi negara lain untuk mengatasi banjir. Ada 2 penghalang gelombang badai yang jadi struktur terbesar dalam proyek Delta Works, yaitu Oosterscheldekring dan Maaslandkring. Maaslandkring merupakan 2 pintu raksasa setinggi 22 meter yang terbuat dari besi tebal dan merupakan struktur bergerak terbesar di dunia. Panjang keduanya masing-masing sekitar 210 meter dan terbentang di sebuah kanal yang menghubungkan Sungai Rhine dan Laut Utara di muara Sungai Niwa di Rotterdam. Kalau air laut terdeteksi naik setinggi 3 meter, gerbang ini bakal nutup otomatis. Jadinya wilayah yang ada di bawah permukaan laut terlindungi dari banjir. Ini berat banget loh, masing-masing beratnya setara 4 kali Menara Eiffel. Udah gitu kuat banget dan rapat, sehingga mampu menahan air laut berlebih. Selain itu, Maaslandkring juga bisa menahan gelombang badai dengan kekuatan 350 meganewton. Palang pintu raksasa ini dibangun sejak tahun 1991 dan selesai 1997. Sejak dibuka, palang air ini baru menutup 2 kali aja. Waktu itu menahan luapan badai dari Laut Utara yang dahsyat pada tahun 2008 dan awal tahun 2018. Maaslandkring dibangun sedemikian rupa sehingga dapat bergerak selaras dengan arah angin dan gelombang air yang kemudian mampu menyesuaikan diri dengan kondisi air dan angin yang berubah-ubah. Uniknya, gerbang raksasa ini bisa bergerak sejauh 237 meter dengan gerakan mengayun. Dilihat dari atas gini benar-benar keren, mewah, dan cantik. Bendungan ini merupakan karya Delta Works yang paling terkenal karena ukurannya yang monumental dan teknologi hidroliknya yang inovatif serta konstruksinya yang rumit dan unik. Gak heran kan jadi keajaiban dunia ke-8? Oosterscheldekring mulai dibangun tahun 1976 dan merupakan penghalang badai terbesar di dunia. Memiliki 65 pilar beton besar dengan masing-masing tinggi 38 meter dan berat total 18.000 ton. Pembuatannya rumit dan menelan biaya besar. Untuk memproduksi 65 pilar ini harus bikin 2 pulau buatan dulu yang di dalamnya ada dermaga. Kalau pilarnya udah jadi, bakal dipindah dan dipasang oleh kapal Austria, yaitu kapal khusus yang bisa mengangkut beban sampai 10.000 ton. Biar pilarnya kuat dan tidak bergerak, maka di bawahnya dikasih bebatuan. Terakhir dilengkapi hidrolik jack yang bisa membuka tutup dengan beban hingga 480 ton. Penghalang badai ini juga punya 62 pintu air baja yang memiliki lebar masing-masing 42 meter. Nantinya, pintu-pintu ini dapat dinaikkan dan diturunkan secara otomatis melalui pengendali terpusat berbasis komputer. Saat dinaikkan, pintu-pintu ini membentuk benteng di sepanjang mulut muara sungai dan memblokir air laut pada waktu pasang. Oosterscheldekring dirancang untuk menutup sungai Oosterschelde Timur, yang terdiri dari sistem pintu pembuka sepanjang 3 km. Hal ini menjamin salinitas air sehingga menjaga air laut tetap asin tanpa mengganggu ekosistem di dalamnya. Bendungan ini menghubungkan Pulau Soedevelon dan Noordbevelon sepanjang 9 km, dan pintunya hanya ditutup sekitar 30 kali aja sejak dibangun. Sistem pengendali banjir di Belanda juga memiliki sistem pompa yang digunakan untuk memompa air dari wilayah yang terendam kembali ke laut. Terowongan bawah tanah juga dibangun untuk mengalirkan air menuju laut. Berdasarkan informasi dari ICE, Delta Works diprediksi mampu mengurangi resiko banjir hingga hanya 1 kali dalam 4.000 tahun. Selain itu, proyek ini juga berkontribusi pada kualitas air bersih, menyediakan irigasi yang lebih baik, serta mengembangkan riset untuk menghadapi banjir di masa depan. Kerangka kerja dari proyek Delta Works ini digunakan oleh para insinyur di seluruh dunia sebagai standar pengelolaan banjir. Selain melindungi daratan, Delta Works juga berperan dalam pembentukan cagar alam dan kawasan rekreasi. Salah satunya adalah Taman Nasional Oosterschelde yang menjadi habitat baru bagi flora dan fauna lokal setelah konstruksi Delta Works. Selain menciptakan cagar alam, area rekreasi juga dibangun, seperti pantai dan area piknik yang kini menjadi tujuan wisata di negeri kincir angin. Selain itu, Belanda juga memanfaatkan penyimpanan air hujan, yaitu rooftop garden atau kebun atap, khususnya di bangunan-bangunan seperti perkantoran yang dinamakan dengan dakaker.
Dakakar ini selain memberikan kesejukan bagi penghuninya, kebun tersebut bisa menjadi area hijau sekaligus tempat yang unik untuk menanam aneka buah dan sayuran. Belanda juga membuat peternakan apung. Dengan total 35 ekor sapi yang dipelihara, peternakan tersebut hanya memanfaatkan sumber daya yang ada. Mulai dari makanan, hewan diberi makan rumput, dan sisa makanan dari lapangan dan restoran lokal. Peternakan ini juga memanfaatkan olahan air hujan sebagai minuman, serta menggunakan listrik dari panel tenaga surya terapung. Dari hasil peternakan ini terdapat beberapa liter susu diproduksi per harinya dan dijual kepada restoran lokal, pelanggan, hingga distributor makanan. Badai Laut Utara tahun 1953 yang sempat memporak-porandakan Belanda sampai akhirnya bikin Delta Works bukan satu-satunya banjir yang mematikan. Banjir besar sering terjadi di negara ini sejak tahun 830-an. Seperti banjir Laut Utara tahun 1212 yang terjadi selama lebih dari 6 bulan dan diperkirakan menewaskan sekitar 60.000 orang. Banjir ini juga menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian banjir besar tahun 1421 melanda Zeeland dan Holland Selatan. Ini parah banget, membanjiri beberapa desa dan mengubah sebagian lahan reklamasi menjadi laut pedalaman. Banjir yang terjadi di tahun 1570 juga menenggelamkan kawasan di Zeeland. Dan banjir Laut Utara tahun 1953 memaksa Belanda menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan tangguh dengan biaya fantastis. Tapi terbayar dengan hasilnya yang sukses membuat negara ini aman dari terjangan badai. Mega proyek Delta Works adalah bukti keberhasilan Belanda dalam menghadapi tantangan geografis dan alam. Dengan inovasi teknologi, proyek ini menjadi model bagi negara lain dalam mengelola risiko bencana dan melestarikan lingkungan. Tapi, kepikiran nggak sih? Gimana seandainya kalau bendungan canggih di Belanda ini jebol suatu saat? Kalian bayangin apa? Tapi semoga jangan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang mau menambahkan atau meluruskan, tulis di kolom komen aja ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Bye-bye!